Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Nugraha. Alhamdulillah, saya berkuliah di Universitas Langlang Buana, lebih tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan, yang dimana sistem bilangan ini terdapat di mata kuliah yaitu di elektronika digital. Oke, kita mari lihat videonya. Di sini pertama saya akan terlebih dahulu membandingkan atau memaparkan antara analog dan digital. Oke, di sini ada beberapa perbedaan antara analog versus digital. Boleh kita sebut sekarang. Di bagian teknologinya, jika analog yaitu teknologi analog merekam bentuk gelombang sebagaimana aslinya. Jikalau digital, dari bentuk teknologinya mengkonversi bentuk gelombang analog menjadi suatu set bilangan dan merekamnya. Ini perbedaan yang cukup mencolok menurut saya, di mana jika yang analog itu merekam bentuk gelombang yang sebagaimana aslinya. Jadi tidak dikonversi kalau kita membandingkan dengan yang di digital. Yang kedua, perbedaannya yaitu dari sinyal. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mengirim informasi sebagai respon dari perubahan fenomena fisika. Jika kita bandingkan dengan sinyal digital, yaitu sinyal digital adalah sinyal diskrit berdasar waktu dan dihasilkan oleh modulasi digital atau proses mengubah sinyal untuk memuat suatu informasi. Nah, bisa dilihat lagi teman-teman, perbedaan yang menurut saya juga sangat mencolok, di mana yang analog itu dia mengirimkan informasi sebagai respon dari perubahan fenomena. Jika kalau yang digital, perubahan proses yang mengubah sinyal untuk memuat suatu informasi. Lalu yang ketiga ada representasi, yaitu yang analog menggunakan range nilai kontinu untuk menyajikan informasi. Kalau yang digital menggunakan nilai discrete atau discontinue untuk menyajikan informasi. Terus ada contoh aplikasinya. Kalau analog yaitu termometer, digital yaitu komputer. Nah, di sini ada beberapa lagi perbedaan, yang yaitu transmisi data yang analog tidak berkualitas tinggi, sebaliknya yang digital berkualitas tinggi. Lalu hasilnya yang analog tidak terlalu akurat, yang digital boleh dibilang akurat. Nah, ini yang lebih penting prosesnya. Di proses analog menggunakan op-amp yang menggunakan rangkaian elektronik. Kalau di digital menggunakan mikroprosesor yang menggunakan rangkaian logika. Terus ada respon terhadap noise. Nah, kalau di analog itu sangat mempengaruhi noise itu, jadi terpengaruh dan mengurangi akurasi si bentuk sinyal itu. Kalau di digital kurang dipengaruhi oleh noise karena respon noise-nya biasanya bersifat analog. Terus dari gelombang digambarkan oleh sinyal sinusoidal yaitu di analog. Kalau di digital dari sinyal kotak. Ada lagi contoh yaitu di analog suara manusia di udara. Kalau digital peralatan elektronik, instrumentasi, penyimpanan data elektronik. Terus ini perbedaan bentuk sinyal dari analog dan digital. Yang tadi disebutkan oleh saya, kalau analog itu bentuknya seperti ini.
berbeda dengan yang digital. Digital ini bentuknya kotak, boleh dibilang. Dari bedanya juga sangat mencolok menurut saya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Kenapa boleh dibilang sistem digital itu lebih menguntungkan atau ya menguntungkan dari sistem analog? Jadi ada beberapa keuntungannya. Yang pertama ada kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat. Yang kedua mempunyai reliabilitas yang lebih baik, yaitu noise lebih rendah akibat imunitas yang lebih baik, mudah didesain, fleksibilitas, terus kemampuan pemrograman yang lebih mudah, lebih cepat, ekonomis jika dilihat dari segi biaya IC-nya. Mungkin ya maka dari itu yang orang-orang sekarang yang bisa lebih menguntungkan atau lebih gampang gitu secara membuatnya atau gimana. Jadi banyak yang menggunakan dari sistem kita. Oke. Di sini ada yang selanjutnya representasi logika digital. Sistem digital menggunakan kombinasi-kombinasi biner, benar dan salah, untuk menyerupai cara ketika menyelesaikan masalah, sehingga disebut juga logika-logika kombinasional. Dengan sistem digital dapat digunakan langkah-langkah berpikir logis atau keputusan masa lalu atau memori. Oke, kita masuk ke babnya yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan itu ada 4 bagian. Yang pertama ada bilangan desimal. Bilangan desimal itu yang biasa kita pelajari di waktu SD, TK, yaitu bilangannya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan desimal ini ada 10 bilangan. Terus juga ada bilangan biner. Bilangan biner ini yang hanya memiliki basis 2 atau 2 basis, yaitu 0 dan 1 saja. Yang ketiga ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini bilangan yang memiliki basis 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang terakhir ada bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang memiliki basis 16. Bilangan ini yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini ada radix. Mungkin ada beberapa orang yang masih awam tentang radix ini. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Dengan demikian, maka radix suatu sistem bilangan dapat ditentukan dengan rumus, yaitu R sama dengan N plus 1. R-nya itu radix, N-nya angka akhir dari sistem bilangan. Oke, kita lanjut ke bilangan desimal. Sebagai contoh dari bilangan desimal, misalkan ada angka 112, maka yaitu 1 kali 100 ditambah 1 kali 10 ditambah 2 kali 1. Terus ada juga yang berpangkatnya 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 1 kali 10 pangkat 1 dan 2 kali 10 pangkat 0. Nih, di sini ada bilangan biner. Bilangan jika bilangan desimal tadi berbasis 10, maka bilangan biner memiliki basis 2. Sebagai contoh dari bilangan desimal, misal untuk angka 9. 9 kali 10 pangkat 0. Sedangkan untuk bilangan biner, angka 9 yaitu 1 kali 2 pangkat 3, karena basisnya 2, boleh dilihat teman-teman. Basis 2, ini basis 10. Kalau di biner 1 kali 2 pangkat 3, terus ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 1,